Halo. Halo Weng Kemeng. Lanjut lanjut lagi masuk ke bacotan analog. Mau bahas masalah tips-tips atau saran ngeri dalam memilih kamera analog ketika kamu mau beli. Jadi, hal yang harus diperhatikan adalah ada macam-macam sih, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kamu mau beli kamera analog yang point and shoot kayak gini, mungkin pertama kali yang harus dicek adalah kamera itu fungsi atau enggak. Caranya ya kalau dijepret dia ada suara mesinnya kalau emang dia motor drive. Kalau manual seenggaknya diafragmanya buka. Contohnya gini nih. Susah banget ini baterai ini. Jangkrik. Nah, misalnya kalau ini dia harusnya buka nih. Nah, buka kan kelihatan nggak? Nah, dia buka minimalnya dia nge-expose gambar. Selanjutnya itu hal yang paling penting. Jadi ketika kamu mau beli kamera analog, usahain dipastiin nanya ke sellernya. Kalau misalnya kamu beli online, pastiin diafragmanya buka, aperture, bukan lensanya buka. Misalnya kalau enggak, ya gimana mau nyetak foto, cahaya masuk aja nggak ada gitu. Itu berlaku untuk 3 macam analog ya, mau point and shoot, mau SLR, mau rangefinder atau TLR, nilainya buka. Terus yang kedua, kalau anak-anak yang pakai point and shoot biasanya dia milih yang flash, tapi flash itu sebenarnya kondisional sih. Ada yang nggak suka pakai flash, ada yang suka. Cuman kalau misalnya kalian suka flash, tanyain minimal flashnya nyala. Ini nyala nih, ini dia nyala. Kalau nyala dia jepret, ya nyala. Terus yang ketiga rewind. Ini karena ini kalau kamera yang aku contohin ini dia auto rewind, jadi ngeceknya harus sampai full di frame habis. Di frame habis dia bakal gulung sendiri. Cuman kalau misalnya kamera yang point and shoot biasanya itu dia ada tombolnya sendiri atau ada putarannya sendiri gitu. Terus yang keempat, kalau point and shoot apa ya? Apa Bet? Udah sih kayaknya. Oke, udah sih minimal itu diafragma, flash, condition, fungsional aja tergantung kesukaan, rewind, shutter. Ya, shutternya sih. Terus shutter con juga sih kalau perlu. Kalau kalian butuh shutter con ya, shutter con kan untuk menghitung udah berapa kali kita jepret. Itu penting nggak penting sebenarnya sih, kalaupun toh ini nggak jalan, bisa dicek dari nggak maunya film itu berpindah gitu. Itu untuk point and shoot ya. Kalau untuk rangefinder yang pertama sama diafragma. Terus yang kedua bukaan tiap diafragma. Jadi kan tiap diafragma itu ada banyak tuh. Ada f1.9 sampai 16 biasanya. Jadi cek bukaannya itu, soalnya untuk banyaknya cahaya masuk yang terekam oleh raw film. Yang kedua speed juga ngaruh untuk beberapa kamera. Kalau misalnya Ricoh dia pakai baterai masih tetap bisa buka diafragmanya, cuma untuk speednya dia stuck. Cuman kalau Yashica Electro 35, kalau misalnya kamu tanpa baterai, speednya dia stuck di berapa itu? 1/40 kalau nggak salah. Diafragma masih bisa diatur, cuman ya ada beberapa analog rangefinder yang kayak gitu. Kalau misalnya tanpa baterai, speednya dia stuck, gitulah pokoknya. Jadi harus perhatiin fungsi atau enggaknya. Jadi ketika emang si elektronikalnya udah nggak jalan, tetap bisa dipakai walaupun speednya stuck. Jadi pasti ini stuck, speednya jalan. Terus kokang tuh yang
mindahin frame satu ke frame lainnya. Biasanya ada yang stuck, ada yang nggak mau jalan. Nah, itu juga harus dicek. Soalnya kalau nggak jalan ya gimana? Susah juga mau mindahin frame. Terus apalagi sih? Focusing juga penting di rangefinder. Soalnya kalau nggak ada focusingnya, ya random banget kameramu. Ngefocusingnya nggak jelas. Soalnya kalau di rangefinder tuh nyatuin dua bayangan jadi satu gitu. Terus kalau light meter juga fungsional sebenarnya sih. Kalian bisa dibantu sama web, ada aplikasinya sendiri, tinggal download di App Store atau Play Store gitu. Terus ya sama shutter count sama rewindnya juga penting. Terus yang penting juga kalau di rangefinder semua kamera sih, backdoornya jangan sampai bocor. Udah gila udah hunting kemana-mana ternyata backdoornya bocor, kan sayang juga, ntar kebakar beberapa frame-nya. Itu sih kayaknya hampir di situ. Jadi yang penting diafragma, speed, aperture, focusing, sama backdoor belakang. Kalau shutter count sama flash beberapa rangefinder nggak ada nih. Kalau sama shutter count aja itu sama timer lah, itu nggak penting sih menurut aku ya. Cuma yang penting itu bisa difungsikan. Kalau SLR kan hampir mirip rangefinder, bedanya cuma di focusing aja. Dia tetap diafragma, speed, aperture. Apa itu kan diafragma ya, focusing, kokang, backdoor belakang, udah sisanya pendukung sih. Mau shutter count, mau timer, mau jepretan ini, mau multi exposure, itu semuanya tergantung kesukaan aja. Jadi ketika kamu milih kamera analog, perhatiin itu. Yang paling utama itu jelas. Aku ulangin lagi ya, capek banget ulangin. Bukaan lensa. Oh, sama satu lagi yang baru aku tahu kemarin, coating. Soalnya coating tuh di depan lensa, jadi kan ada tambahan lagi. Ini nih namanya orang kalau review nggak ada latihannya tuh kayak gini, nggak ada itunya. Terus yang paling utama itu lensa jangan jamuran kalau bisa. Soalnya untuk point and shoot sama rangefinder kan beberapa kamera nggak bisa diganti ya, cuma bisa dibersihin. Itu pun membutuhkan biaya. Ntar bakal dikasih tahu deh tempat-tempat servis yang ada di Jogja dan beberapa tempat lainnya lensa. Cuman yang paling penting lagi tuh coating lensanya. Coating lensa itu ada di depan yang tenjolan ini loh. Dia tuh biasanya dilapisin sama semacam, kalau di kertas tuh dia kayak apa, semacam laminating model gitu. Kalau dia ngotok hasilnya bakal jelek banget hasilnya. Terus aku liatin, aku sempet pakai kamera yang coatingnya udah rusak, hasilnya tuh jelek banget. Ntar dilihatin di sini. Jadi yang paling penting ketika kamu beli kamera analog adalah 1. aperture, 2. speed, 3. lensa, baik itu jamuran ataupun coating lensanya, 3. kokangnya aman, 4. Itu kelima rewindnya aman, 6. backdoor belakang aman. Udah, sisanya tuh ngikutin aja sih, sama focusing untuk kamera rangefinder sama SLR. Focusingnya sangat penting gitu. Kamu tremor. Shutternya udah disebutin belum sih? Shutter ini kan? Iya. Shutter juga ya. Iya. Kalau nggak bisa ngejepret, Iya. kayak kamera kita yang itu loh, yang coklat. Oh ya, itu gitu kira-kira. Ya banyak elemen, ntar aku ditampilin di deskripsi deh biar jelas. Oke? Itu aja tips dari bacotan analog kali ini. Om Swastiastu, haleluya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.